Tanpa partai, sudah pasti Pak Jokowi kelimpungan. Tanpa partai, sudah pasti Gibran nggak diperhitungkan. Makanya, setelah mentok ke kanan dan ke kiri, setelah dipecat dari PDI Perjuangan, setelah ditolak di Partai Golkar, makanya Pak Jokowi pun melempar wacana soal partai terbuka atau partai TBK. Tapi, rasa-rasanya nggak ada yang aneh dan baru dari konsep partai terbuka ini. Ini sekedar gimmick, ini cuma soundbite, ini cuma penamaan buat menarik perhatian khalayak saja, ini cuma teknik marketing saja. Pada kenyataannya, dalam teorinya, hampir semua partai, termasuk partai-partai di Indonesia, adalah partai terbuka. Semua partai membuka diri kepada siapa saja buat masuk partai, jadi anggota partai dan punya kartu tanda anggota. Semua partai juga menganut sistem yang demokratis, di mana setiap anggota partai punya hak suara, secara berjenjang dari mulai tingkatan yang terbawah sampai dengan tingkatan pengurus pusat. Bahkan kalau dipikir-pikir nih, partai komunis di Cina sekalipun punya jenjang demokrasi yang seperti ini. Jadi, apa keistimewaan dari partai terbuka atau partai TBK yang istilahnya sudah kadung dilempar sama Pak Jokowi? Tapi konsepnya masih. Kalau partai terbuka ini mengambil konsep dari dunia bisnis, ini tentu bakal jadi sesuatu yang benar-benar beda. Sesuatu yang benar-benar menarik dan sebuah terobosan. Kalau partai TBK ini menganut sistem kepemilikan saham misalnya, seperti di perusahaan-perusahaan terbuka atau perusahaan-perusahaan TBK, barulah wacana yang dilempar sama Pak Jokowi ini benar-benar sebuah ide yang boleh dikata benar-benar jenius. Sebuah terobosan. Kalau pendekatan ini yang dipakai, maka partai terbuka bisa jadi partai kapitalis pertama di dunia, di mana suara anggota ditentukan oleh seberapa banyak saham partai yang dipunya oleh anggota tersebut. Inilah partai yang benar-benar diperuntukkan bagi para super kaya, orang-orang yang mampu membeli saham partai sebanyak-banyaknya. Inilah partai para kapitalis yang sama sekali nggak berangkat dari sebuah gagasan besar dan cita-cita bersama. Inilah partai yang benar-benar non-ideologis, nggak punya ideologi, dan benar-benar bersifat oportunis. Inilah partai yang tujuan perjuangannya kelak ditentukan oleh kekuatan para pemegang saham terbesarnya, yang tujuan para anggotanya sekedar merebut kekuasaan belaka. Kalau sistem kepemilikan saham ini yang berlaku, bisa jadi nanti nilai saham dari partai ini akan naik atau turun. Akan berubah-ubah seperti di bursa saham. Bisa jadi menjadi anggota partai, menjadi pemilik saham partai, ini merupakan cara baru buat mendapatkan keuntungan finansial. Tapinya nih, apakah memang partai TBK yang seperti itu yang dimaksud sama Pak Jokowi? Apa memang seperti itu yang dia mau? Nah, yang menarik nih, yang perlu kita catat, PSI, Partai Solidaritas Indonesia, jadi partai pertama dan satu-satunya yang menyambut gagasan partai TBK dari Pak Jokowi ini. Dan konon nih, konsep partai terbuka bakal diadopsi partai ini pada kongres mereka yang berikutnya. Nah, ini nih menarik nih. Soalnya sudah jadi rahasia umum kalau PSI selama ini bukanlah partai yang benar-benar demokratis. Dia diatur oleh pemilik tunggal partai, yakni sang ketua Dewan Pembina. Konon kabarnya, diatur dalam ADART partai tersebut, Ketua Dewan Pembina PSI punya hak menentukan yang mutlak dalam semua keputusan partai. Jadi di PSI, posisi ketua umum yang dipegang sama Kaesang bisa jadi cuma posisi boneka saja. Segala keputusan penentu utamanya adalah Ketua Dewan Pembina. Makanya nih, dulu walaupun Kaesang baru beberapa hari saja jadi anggota partai, tapi karena ini atas restu dari Ketua Dewan Pembina,
dia bisa langsung diangkat menjadi ketua umum. Nah, melihat kenyataan ini, melihat kenyataan yang berlaku di PSI selama ini, kita bisa bertanya-tanya. Kita bisa bertanya-tanya apakah lontaran partai terbuka yang disampaikan oleh Pak Jokowi bukan dimaksudkan sebagai kritik terhadap PSI di mana anaknya sudah kadung dipasang sebagai ketua umum. Apakah Pak Jokowi memang berniat mendemokrasikan PSI dan memreteli kekuasaan dari ketua Dewan Pembina di sana? Bisa jadi seperti itu. Dan yang pasti, keharusan buat punya partai sendiri semakin kesini tampaknya semakin mendesak buat Pak Jokowi. Semakin lama Pak Jokowi nggak berpartai, maka semakin surut pula pengaruhnya. Idealnya buat Pak Jokowi, idealnya buat keluarga dia, mereka memang masuk ke partai yang sudah besar dan nggak perlu dibangun dari nol. Ini supaya daya tawar politiknya sudah langsung terasa. Makanya, soal kabar adanya keinginan Pak Jokowi buat kembali ke PDIP, sebetulnya ini adalah pilihan yang logis. Pak Jokowi butuh partai sebesar dan setangguh PDI Perjuangan buat berhadap-hadapan secara seimbang dengan Pak Prabowo dan Partai Gerindra. Sekarang ini mereka sudah semakin menunjukkan dominasi di peta politik nasional. Tapi, sudah pasti nyaris mustahil kalau PDI Perjuangan mau menerima orang yang bukan saja pernah mengkhianati mereka, tapi juga pernah mencurangi mereka lewat partai coklatnya itu. Sebagai partai yang ideologis dan punya harga diri, PDIP sudah pasti nggak butuh Jokowi buat bisa tetap eksis, walaupun memilih berada di luar pemerintahan. Tapi tentu saja yang kita dengar, upaya-upaya supaya keluarga Pak Jokowi bisa comeback ke PDIP masih santer terdengar. Penahanan Mas Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, oleh KPK, ini bisa dibaca sebagai cara buat melemahkan PDIP supaya bisa semakin mudah disusupi. Jadi gimana nih ke depannya? Apa pilihan yang bakal diambil sama Pak Jokowi? Bagaimana partai terbuka yang sudah dicanangkan bakal terwujud? Apakah Pak Jokowi berani membuat sebuah partai yang benar-benar baru? Sebuah partai yang dimulai dari nol? Apakah dia bakal memanfaatkan organ relawan seperti... Ya, sangat menarik sekali seperti apa yang sudah kita dengarkan penyampaian dari Saudari Rini Budoyo. Tapi saya coba lihat baca-baca sedikit di sini teman-teman ya. Ini masalah Ibu Megawati menolak permintaan 3 periode ya. Yang sering sekali digembar-gemborkan lah ya. Untuk Jokowi. Tentunya ditolak ya. Jika PDI bergabung di pemerintahan berarti bergabung dengan Gibran, menelan ludah sendiri dan terpancing lebih baik PDIP tetap pendirian. Tapi PDI Perjuangan memang ya meskipun pada oposisi ya, tapi mereka tetap dukung kok ya, tetap support. Bagaimanapun Pak Prabowo dengan Bu Megawati itu punya hubungan baik ya teman-teman ya. Ibu Megawati Soekarno Putri kok dilawan, Presiden Soeharto aja tidak sanggup merontokkan kurang kuat. Kurang kuat apa lagi waktu PDI zaman Suryadi diobrak-abrik. Kantor sampai dibakar, kurang apa lagi tetap rontok kekuatan Presiden Soeharto tidak sanggup melawan yang bernama Megawati Soekarno Putri yang merubah sejarah PDI menjadi PDIP sampai sekarang tetap eksis. Yang nama Jokowi alias Mulyono alias Mukidi alias tukang kayu yang merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara tidak ada apa-apa. Salam PDI Perjuangan. Dulu kan masih PDI dari zaman Suryadi teman-teman ya. Makanya kenapa jadi PDIP gitu ya. Karena ya P-nya itu ditambah lah jadi perjuangan. Jadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan seperti itu. Ya memang bermacam-macam tantangan, cobaan, ujian ya sudah banyak lah ditelan oleh PDIP ya. Sudah banyak sekali yang sudah dilalui. Dari kantongnya dibakar ya. Ini macam-macam lah, diobrak-abrik lah, ya. Banyak sekali. Dulu memang Bu Megawati sangat lantang melawan pemerintahan rezim otoriter Soeharto pada saat itu. Dan berani sekali head to head dengan Pak Soeharto, padahal pemerintahan saat itu sangat kuat sekali. Ya. Tapi Bu Mega tetap nggak tumbang ya.
banyak sekali militan pendukung massa yang sangat luar biasa mendukung pergerakan Ibu Megawati pada saat itu. Ya, luar biasa. Kemudian, apapun itu, Ibu Mega anak Bung Karno. Mental perang pastilah ada di darah Bu Mega. Jelas beda kelas anak Pak Karno, Bu Mega face anak Pak Jokowi, Bung Gibran. Indonesia ada ratu, presiden mesti temui ratu untuk dapat nasihat dan restu dari ratu. Ini kemarin pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo, bukan Bu Mega yang menemui ya, tapi Pak Prabowo yang menemui gitu ya. Luar biasa ya. Respek sama pendirian Ibu Mega, kalau tanpa pengerusakan sendi-sendi hukum, sudah pasti PDIP tetap menang Pileg dan Pilpres 2024. Tapi kita percaya penipu dan pecundang pasti akan dikalahkan oleh arus waktu. Gak ada gunanya ditolak 3 periode tapi masih berkuasa. Gue sarankan biarin aja, dilihat bagaimana Prabowo mengurus negara aja. Megawati sama saja dengan Jokowi karena Jokowi yang membesarkan juga partai PDIP yang ketumnya Megawati. Megawati itu yang jual aset-aset negara. Ini memang sekali lagi yang kita bukan memihak gitu ya, tapi kalau kita melihat memang sering sekali katanya penjual Indosat lah atau apalah. Memang dulu pada saat itu memang krisis moneter ya teman-teman, ya memang betul-betul krisis sekali ya. Jadi kalau tidak dilakukan segera mungkin kita nggak tahu bahkan seperti apa nasib bangsa kita pada saat itu teman-teman ya. Jadi mau nggak mau harus berani ambil resiko. Mungkin seperti itulah pada zaman itu ya. Dan mungkin saja kalau tidak dilakukan hal seperti itu, kita nggak tahu juga Indonesia masih ada apa nggak sampai sekarang gitu ya. Lagian kan itu ya gimana ya kalau saya mengatakan ya. Ya pokoknya kurang lebih seperti itulah teman-teman. Pada saat itu memang krisis moneter ya. Dan ya mau nggak mau ya seperti itulah langkah yang dilakukan ya. Untuk menstabilkan harga-harga dan yang lainnya gitu ya. Untuk membantu masyarakat kita juga. Melarang 3 periode adalah bentuk penebusan dosa promosikan Jokowi jadi gubernur DKI dan presiden. Pengkhianat seperti mantan akan menjadi penghuni neraka dengan turunannya. Sudah semua orang tahu kalau Pak Mulyono itu rakus bin serakah sama kekuasaan. Tapi kenapa masih banyak orang yang mau jadi ternak-ternaknya? Mana terpilih lagi anaknya jadi wapres? Apa iya sebodoh itu rakyat Indonesia mau dibodohi dan ditipu sama Mulyono? Salam waras. Ya kita nggak tahu lah teman-teman ya. Dimanapun bahkan negara adik kuasa Amerika Serikat tidak pernah sekalipun ada presiden yang 3 periode. Justru ada presiden yang dibunuh. Udah pintar, apa cuma ikut-ikutan channel gila. Intinya mah kalau nggak ada Bu Mega siapa Jokowi, siapa SBY. Kalau sekarang siapa Prabowo, mereka semua itu diangkat oleh Bu Mega, diberikan panggung ya. Bu Megawati adalah pemimpin negeri ini yang kuat menjaga idealisme, nasionalisme bangsa Indonesia. Bersyukur masih ada Bu Megawati yang keras dan kokoh menjaga marwah NKRI sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Selamat tinggal PDIP di tahun 2029, kami rakyat Jawa Tengah udah muak dengan Partai Banteng. Ibu Mega secara tidak langsung sudah membuka borok pres ke-7 RI yang ternyata licik penuh tipu daya. Semoga Bu Mega selalu dilindungi Tuhan yang Maha Kuasa ya. Harusnya rakyat Indonesia berterima kasih kepada Bu Mega karena hanya ketum PDIP yang menolak keserakahan Jokowi 3 periode dengan tetap menjaga konstitusi negara ini dari seorang Jokowi yang rakus kekuasaan. Bu Mega beda dengan ketum-ketum partai yang lain, Bu Mega tetap jaga undang-undang negara. Jadi memang beberapa tahun lalu gitu ya, narasi yang selalu digaungkan ya masalah Jokowi 3 periode sudah merebar luas ya seluruh penjuru negeri ini saya rasa.
Dan ternyata kalau kita melihat memang dulu sudah banyak partai-partai yang setuju, ketum-ketum partai yang setuju, tinggal meminta persetujuan dari Bu Megawati. Ya ternyata ditolak mentah-mentah oleh Bu Megawati karena memang kita dibatasi. Presiden itu dibatasi hanya bisa menjabat sebagai 2 periode, teman-teman ya. Ya itulah mungkin kenapa Pak Jokowi ketika Pilpres 2024 ya berbeda pilihan dengan PDIP. Tapi kita nggak tahu sih oleh karena itu apa enggak, tapi isu-isu yang saya dengarkan sih seperti itu ya. Tapi semua sudah berlangsung teman-teman, ya kecewa boleh tapi jangan berlarut-larut juga lah ya. Kita juga sesekali harus lihat positifnya juga. Jangan hanya kita memandang sisi negatifnya saja. Mungkin seperti itulah teman-teman ya. Banyak sekali tadi penyampaian-penyampaian yang mungkin sudah kita dengarkan. Kalau boleh teman-teman berikan juga komentar Anda lebih baik. Kita bertukar pikiran di sini dan kita akan bertemu di video selanjutnya. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.